Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita semuanya hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Diibaratkan, jika pohon dijadikan sebagai pena dan samudra dijadikan sebagai tinta-tintanya, maka tidak cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka adab Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh amat sangat pedih. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh terdapat dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh suri teladan yang baik. Baiklah hadirin serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan suci yang penuh dengan satu keberkahan. Karena di dalamnya diwajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa, yang tentunya nilainya adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa adalah merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan satu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya puasa tidak hanya menahan diri kita dari lapar ataupun dahaga saja. Puasa adalah menahan diri kita dari segala bentuk hawa nafsu yang tertanam dalam jiwa kita. Salah satunya adalah hasad. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu hasad. Hasad atau dengki adalah salah satu dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Kedengkian yang terjadi di langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesempurnaan manusia, yakni Adam alaihi wassalam, terdapat kedengkian dari iblis. Karena iblis merasa bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, kemudian dia menyombongkan diri dan tidak mau sujud terhadap Adam alaihi wassalam. Dan ini mengakibatkan iblis mendapatkan ganjaran neraka jahanam disebabkan karena kedengkiannya terhadap Nabi Adam alaihi wassalam. Kemudian bagaimanakah kedengkian yang pertama kali terjadi di bumi ini? Ketika itu kita teringat kepada kisah Qabil dan juga Habil. Qabil memunculkan kedengkian terhadap adiknya sendiri, yaitu Habil. Karena Qabil tidak terima ketika Habil dijodohkan kepada kembarannya Habil yang lebih cantik. Kemudian muncullah kedengkian Qabil terhadap Habil yang mengakibatkan Qabil membunuh Habil. Baiklah saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengki
adalah pangkal daripada perbuatan kezaliman. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Iyyakum wal hasada, jauhilah atas diri kalian semuanya al-hasad, dengki. Kenapa kita semuanya harus menjauhkan diri kita dari sebuah kedengkian? Karena fa innal hasada ya'kulu al-hasanati. Karena sesungguhnya kedengkian kita ya'kulu al-hasanati akan menghapus seluruh amal perbuatan kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka merugilah diri kita jika kita melakukan sebuah amal soleh, akan tetapi masih menyimpan dalam diri kita perasaan dengki, al-hasad, yang mengakibatkan amal perbuatan kita tidak bermanfaat, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hasad itu? Hasad adalah perasaan tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, ataupun nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Muncul satu perasaan tidak suka. Allah telah menganugerahkan kepada diri kita semuanya nikmat yang sangat luar biasa, harta benda yang sangat luar biasa. Jika kita tidak menerima, tidak memiliki qanaah, kepuasan terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita, maka niscaya kemudian akan muncul dalam diri kita hasad. Maka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita qanaahi, harus kita syukuri. Terhadap orang lain, ketika orang lain mendapatkan satu kenikmatan, maka kita pun tidak boleh memunculkan dalam diri kita rasa tidak suka. Karena ketika muncul perasaan tidak suka terhadap orang lain, karena kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain tersebut, maka akan muncul kedengkian dalam diri kita. Ingat bahwasanya dengki adalah pangkal daripada perbuatan yang zalim. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita senantiasa membangun diri kita, membangun jiwa kita dengan perasaan yang penuh dengan qanaah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka undur ila man huwa asfala minkum wala tanzurunna ila man huwa fawqakum. Marilah kita melihat orang yang diberikan kenikmatan yang lebih sedikit daripada diri kita, sehingga kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Wala tanzurunna ila man huwa fawqakum, dan janganlah kita melihat terbuai dengan kenikmatan yang lebih besar yang diberikan kepada saudara-saudara kita, karena ini potensi untuk memunculkan kedengkian dalam diri kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jaga hati kita dari bentuk al-hasad, dari segala bentuk kedengkian, yakni dengan cara bersyukur, qanaah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.